Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Ma'asyiral ikhwan al-mu'minin wal akhwat al-mu'minat rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkat anugerah, rahmat, hidayah dan inayahnya kita masih dapat menuntut ilmu ahlul bait hingga saat ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dan yang akan kita pelajari dapat kita pahami dengan baik dan kita dapat mengamalkannya dengan benar dan penuh ikhlas semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang satu tema yang cukup penting, yaitu taklid di dalam ajaran Ahlul Bait alaihissalam atau di dalam ajaran Syiah Imamiyah, yang tema ini hampir tidak dibahas di kalangan ikhwan Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun mereka bertaklid juga kepada Imam Syafi'i atau Hambali atau Maliki atau Hanafi. Baiklah, sebagai muqaddimah saya akan menyampaikan beberapa hal. Ikhwani al-mu'minin wa akhwati al-mu'minat, agama Islam sebagaimana maklum meliputi masalah-masalah akidah, fikih dan akhlak. Di dalam masalah akidah atau yang dikenal dengan usuluddin, yaitu prinsip-prinsip agama, khususnya menurut ajaran mazhab Ahlul Bait alaihissalam, tidak dibenarkan bertaklid buta dan mengikuti akidah orang lain tanpa memahami dalil-dalil dan argumen-argumennya. Misalnya dalam masalah menetapkan dan meyakini adanya Tuhan Sang Pencipta alam semesta ini, adanya hari pembalasan, mengenai keesaan Tuhan dan lain-lain. Dalam hal ini kita tidak boleh ikut-ikutan dan bertaklid buta kepada orang lain, sekalipun kepada guru atau orang tua kita sendiri. Artinya kita harus mencari atau memahami dengan baik dan benar akan dalil-dalil dan argumen-argumen yang berhubungan dengan masalah tersebut. Sehingga ketika kita ditanya orang, apakah Tuhan itu ada? Kalau Tuhan itu ada, apakah dia itu esa, satu ataukah ada tiga? Apakah hari kiamat itu pasti ada? Dan pertanyaan-pertanyaan akidah lainnya kita dapat menjawabnya sekalipun dengan argumen-argumen yang sangat sederhana sekali, seperti bahwa Tuhan Pencipta itu ada. Dalilnya adalah adanya kita dan adanya alam semesta ini. Berbeda halnya dengan masalah fikih atau furu'uddin, yaitu cabang-cabang agama. Sehubungan dengan masalah ini, khususnya dalam hal-hal yang sifatnya bukan daruriyatuddin, hal-hal yang gamblang dalam agama, seperti kewajiban sholat, kewajiban berpuasa, haji, dan lain-lain, kaum muslimin secara umum dan apapun mazhab dan alirannya dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok ulama mujtahid, kelompok muqallid, dan kelompok muhtad. Sebelum saya menjelaskan masing-masing definisi mujtahid,
muqallid dan muhtad, dan demi memperjelas pengertian daruriyatuddin, baiklah saya akan jelaskan pembagian ahkam asy-syariah. Hukum-hukum syariat atau ajaran Islam ditinjau dari sudut pandang upaya mengenal dan mengetahuinya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu ahkam daruriyah, yaitu hukum-hukum daruriyah yang biasa juga disebut daruri atau daruriyatuddin. Artinya adalah hukum-hukum yang sudah jelas, gamblang dan ma'ruf, serta telah menjadi keyakinan seluruh kaum muslimin. Dan untuk mengetahuinya tidak perlu menguras tenaga dan kemampuan untuk mengkaji, meneliti dan menggunakan akidah atau kaidah-kaidah usul. Dengan kata lain, untuk mengetahui hukum-hukum daruriyah ini tidak memerlukan ijtihad. Contohnya seperti wajibnya sholat, zakat, haji, dan lain-lain, atau seperti haramnya berzina, haramnya membunuh, dan lain-lain yang mana seluruh kaum muslimin telah meyakini dan mengetahui dengan jelas tanpa beristihad atau tanpa belajar lama di hauza atau di pesantren, sudah dapat memahami hal itu dengan baik, bahwa sholat adalah wajib, puasa adalah wajib. Bahkan orang-orang non-muslim sekalipun mengetahui bahwa sholat adalah wajib bagi kaum muslimin, seperti puasa dan haji. Ini disebut dengan daruriyatuddin. Yang kedua, hukum-hukum syariat yang bukan daruri, artinya hukum-hukum yang tidak gamblang bagi setiap muslim, yang biasa juga disebut dengan ahkam ghairu daruriyah, yaitu selain hukum-hukum daruriyah. Ahkam ghairu daruriyah ini menuntut segenap kemampuan dan kerja keras untuk dapat mengetahuinya, yaitu dengan cara menggunakan kaidah-kaidah usul fikih dan ilmu-ilmu alat lainnya, seperti tata bahasa Arab, ilmu hadis, ilmu tafsir, dan lain-lain, agar dapat menentukan hukum-hukum tersebut. Seperti misalnya perincian hukum-hukum ibadah dan muamalah pada umumnya. Sudah tentu tidak setiap muslim mampu melakukan pekerjaan berat semacam ini. Bahkan tidak juga setiap ulama mampu melakukannya. Tidak semua ulama mampu melakukan ijtihad, hanya sedikit sekali. Pekerjaan seperti ini dinamakan dengan ijtihad, yang hanya dapat dilakukan oleh para mujtahid, yaitu orang-orang tertentu yang telah mencapai derajat ijtihad. Untuk dapat mencapai tingkat ijtihad ini diperlukan keseriusan dalam belajar di tingkat bahsul kharij, yaitu peringkat tinggi dalam pelajaran fikih dan usul. Tingkat bahsul kharij ini dapat dimasuki oleh seorang santri atau seorang talabeh setelah melewati peringkat sutuh. Setidaknya menurut hemat saya, mereka yang duduk dalam tingkat bahsul kharij ini menghabiskan waktu kurang lebih selama 15 tahun, bahkan bisa lebih, untuk dapat melakukan ijtihad. Sedangkan peringkat sutuh itu dapat ditempuh secara normal selama 8 tahun. Setelah itu barulah ia dapat memasuki pelajaran fikih dan usul pada tingkat bahsul kharij atau fikih tingkat tinggi. Seorang mujtahid mutlak untuk dapat mencapai tingkat marja'iyah atau menjadi marja dan narasumber hukum bagi masyarakat umum, biasanya ada syarat-syarat khusus yang ia harus tempuh, seperti adanya kesaksian dari beberapa orang ulama dan telah menulis risalah amaliyah. Walaupun tidak mesti harus menulis risalah amaliyah, yang penting ada kesaksian bahwa dia sudah mujtahid, sudah bisa diikuti dan ditaklidi. Seorang ulama Syiah Imamiyah yang merupakan seorang mujtahid dan telah mencapai tingkat marja pernah berkata,
Mengingat ijtihad itu memerlukan ilmu yang canggih, memerlukan keseriusan dan kerja keras yang istiqomah. Oleh karena itu sedikit sekali orang-orang yang mampu mencapai peringkat mulia dan terpuji ini. Keadaan seperti inilah yang menyebabkan mayoritas kaum muslimin harus merujuk kepada seorang mujtahid atau marja sebagai narasumber dalam masalah-masalah fikih, dan inilah yang disebut dengan taklid. Ya, taklid adalah seorang yang bukan mujtahid mengikuti mujtahid atau marja dalam urusan fikih, baik ibadah maupun muamalah. Kemudian sedikit saya akan menyinggung masalah tentang definisi mujtahid, muqallid, dan muhtad. Mujtahid ialah, perhatikan definisi ini, mujtahid ialah orang yang dengan ilmunya yang tinggi dan lengkap telah mampu menggali dan menyimpulkan hukum-hukum Islam dari sumber-sumbernya yang asli, yaitu seperti Al-Quran dan hadis. Mujtahid inilah yang menjadi rujukan atau menjadi marja bagi orang-orang awam dan kelompok muqallid. Awam yaitu selain mujtahid. Adapun definisi muqallid ialah orang-orang awam yang belum atau tidak sampai kepada derajat ijtihad. Jadi siapa saja, sepandai apapun, punya titel apapun, kalau bukan dan belum menjadi mujtahid, di sini dikatakan sebagai orang awam dan dia harus bertaklid. Mereka ini diwajibkan bertaklid kepada seorang mujtahid atau marja yang telah memenuhi syarat. Pendeknya bahwa muqallid adalah orang yang bertaklid atau mengikuti seorang mujtahid. Sedang arti taklid itu sendiri adalah beramal ibadah, bermuamalah, bermasyarakat dan bertingkah laku sesuai dengan fatwa-fatwa seorang mujtahid atau seorang marja. Berikutnya definisi muhtad, yaitu yang hati-hati. Muhtad ialah orang yang juga belum mencapai peringkat ijtihad, yaitu belum mujtahid, tetapi dia lebih tinggi derajatnya dari muqallid karena ia telah mampu mengkaji dan membandingkan antara fatwa-fatwa seorang marja dengan fatwa-fatwa marja lainnya, sehingga ia dapat memilih fatwa yang lebih hati-hati dan lebih berat untuk diamalkan. Singkatnya, definisi muhtad adalah orang yang berhati-hati dalam segala amal ibadah dan perbuatannya. Kelompok muhtad jumlahnya sangat sedikit sekali, karena berihtiyat adalah termasuk pekerjaan yang berat. Oleh karena itu, kelompok ini pun dibolehkan bertaklid pada seorang marja. Jadi muqallid dan muhtad sebaiknya bertaklid kepada seorang marja. Muqallid wajib bertaklid, sedangkan muhtad sebaiknya bertaklid juga walaupun mampu untuk melakukan ihtiyat. Demikianlah sekilas tentang masalah definisi mujtahid atau ijtihad, kemudian taklid dan ihtiyat atau muhtad. Insyaallah kita akan sambung pada kajian yang akan datang tentang kewajiban bertaklid bagi setiap muslim. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya akhiri. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah